Oke, Sampurasun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di acara podcast ASN Berakhlak Bangga Melayani yang merupakan salah satu tugas Latsar Agenda 2 tentang core value berakhlak dari tokoh-tokoh yang telah kita pilih. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Doni Abdillah Sani dari asal instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, tepatnya di unit Balai Pengembangan Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak. Selanjutnya mungkin perkenalan untuk Kang Adia terlebih dahulu, silakan. Boleh izin memperkenalkan diri semuanya. Nama saya Adiat Naskur Ramadan. Untuk Angkatan Jabar 5, NDH 32, asal instansi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Unit kerjanya di UPTD, Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya, dengan jabatan pekerja sosial ahli pertama. Baik, Mangga. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Teh Nida, perkenalkan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Wardatudini, berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, unit kerjanya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor. Terima kasih Teh Nida. Lanjut untuk Kak Mufi, perkenalkan terlebih dahulu. Oke, boleh izin perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fitri Skopiani, asalnya dari Dinas Bina Marga Penataan Ruang, Provinsi Jawa Barat, penempatannya di UPTD 2, Sukabumi. Baik, terima kasih Kak Mufi. Baik teman-teman semua, di sini kita akan mendiskusikan dan juga membandingkan setiap tokoh yang telah kita pilih, mana yang paling memiliki core value berakhlak. Saya sebagai moderator mungkin akan menyampaikan terlebih dahulu tokoh saya, ya. Tokoh saya yang saya pilih sebagai panutan core value berakhlak, yakni Kang Deddy Mulyadi, ya. Dikarenakan saya melihat sosok beliau baik dari media sosial maupun bertemu secara langsung, beliau memiliki dan sangat relevan terhadap core value berakhlak seperti berorientasi pelayanan masyarakat. Salah satunya kalau teman-teman sering lihat saat di video beliau yang belusukan untuk melayani rakyat, kemudian membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang kebijakannya ini efisiensi namun pro terhadap rakyat. Dan core-core value lainnya seperti harmonis, kemudian adaptif, yang kita lihat sangat beradaptasi dengan teknologi yang ada zaman sekarang. Beliau memanfaatkan channel YouTube untuk political branding dan lainnya. Dan yang selanjutnya kolaboratif, dari segi kolaboratif juga Kang Deddy ini saya lihat beliau sangat kolaboratif terhadap uh, kinerjanya, yakni sebagai contoh seperti TNI Manunggal, ya, membangun desa. Beliau berkolaborasi dengan TNI untuk membangun desa-desa. Di sisi lain juga lebih efisiensi terhadap anggaran gitu, karena tenaganya kita pakai ASN. Dan yang lain juga beliau berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian terkait usaha irigasi, kemudian berkolaborasi lagi dengan kabupaten kota seperti perbaikan selokan di Bekasi yang secara diskusi sangat mulus sampai rakyat-rakyat pun mau untuk dibongkar, dinormalisasikan di area-area sungai tanpa adanya konflik, tanpa adanya perdebatan gitu, dengan kolaborasi yang beliau lakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait alasan saya memilih KDM. Dilanjutkan untuk Kang Adia memaparkan tokoh core value ini. Boleh. Baik, terima kasih Kang Doni. Untuk reshaping dari berakhlakologi ini, saya memilih ASN yang saya paling relevan dengan nilai-nilai berakhlak itu, saya memilih untuk tokoh yang ada di instansi saya sendiri, yaitu Ibu Noko Mariah, yang saat ini merupakan PLT di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya. Kenapa saya memilih Ibu Enok ini sebagai
contoh dari ASN yang berakhlak yang bisa kita admire. Salah satunya pada aspek berorientasi pada pelayanan. Ibu Enok atau yang akrab disapa Mak Enok ini memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki inovasi, terus dia juga selalu memastikan bahwa pelayanan yang ada seperti bimbingan sosial, fisik, keterampilan, dan layanan-layanan lainnya itu berjalan sesuai dengan SOP yang ada dan sudah ditetapkan. Selain itu juga beliau selalu memberikan dukungan kebijakan dan mendengar aspirasi pegawai. Pada aspek akuntabel sendiri, beliau selalu berusaha untuk transparan terkait pelaporan kegiatan, juga bertanggung jawab, dan laporan capaian kinerja dan evaluasi berkala, baik dari Manok sendiri dan mendorong akuntabel itu kepada pegawai-pegawai lainnya, di mana kita selalu berpresentasi terkait apa yang sedang kita kerjakan dan apa yang akan kita capai. Baik dari segi kompeten juga, beliau memiliki kemampuan menerjemahkan arahan yang baik sehingga kita dapat mengeksekusinya juga dengan jelas, lalu mampu menghadapi perkembangan-perkembangan kebijakan sosial yang semakin hari semakin kompleks juga. Lalu juga Manok ini selalu menekankan untuk pegawainya bisa memberikan inovasi agar layanan yang kita berikan kepada masyarakat itu relevan. Pada aspek harmonis, Manok juga mendukung budaya kerja antar pegawai, di mana pegawai itu harus saling mendukung dan juga selalu mengingatkan untuk menurunkan ego pegawai di dalam setiap kegiatan. Lalu penanaman nilai persaudaraan dan juga selalu memberikan fasilitasi diskusi kepada seluruh pegawai. Pada aspek loyalitas juga Manok mengutamakan kepentingan masyarakat di atas pribadi, lalu juga dia sangat menjaga nama baik instansi. Dari segi adaptasi sendiri, Manok selalu mengoptimalisasi layanan itu berbasis digital sehingga inovasi-inovasi yang dikerjakan oleh para pegawai itu selalu masuk kepada berbasis digital gitu. Lalu pada segi adaptif juga Manok mampu menghadapi tantangan sosial yang dinamis, lalu mampu beradaptasi dalam kebijakan-kebijakan sosial baru. Pada segi kolaboratif juga Manok selalu menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga pelayanan yang diterima oleh masyarakat juga sesuai atau relevan dengan saat ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mangga dikembalikan ke Kang Doni. Ya, terima kasih kepada Saudara Adia yang telah menyampaikan tokohnya. Dilanjut untuk Teknida menyampaikan tokoh yang Teknida pilih. Terima kasih Kang Doni. Jadi untuk sosok tokoh panutan yang saya pilih yaitu adalah Anies Baswedan. Alasan mengapa saya memilih beliau, kalau dari segi aspek berorientasi pelayanan, beliau ini menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Contohnya seperti dia memperluas Kartu Jakarta Pintar, lalu juga meluncurkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan yang pastinya adalah mengintegrasikan MRT, LRT, dan Transjakarta. Lalu untuk aspek akuntabelnya itu, beliau mendorong keterbukaan informasi dengan memaksimalkan portal Jakarta Smart City dan situs resmi Pemprov DKI. Lalu untuk aspek kompetennya, beliau ini merupakan sosok yang senang belajar, gemar. Dia itu terbiasa mengambil keputusan berbasis riset dan analisis mendalam, sehingga ketika dia mengambil keputusan itu selalu berbasis riset. Lalu dari aspek harmonis, beliau ini mengedepankan prinsip menghargai perbedaan. Jadi ketika merancang program yang bersifat inklusif seperti pembangunan taman maju dan penataan kawasan kampung kota, beliau ini mengedepankan partisipasi warganya. Untuk aspek loyalitas, beliau ini setia pada komitmen menjaga lingkungan melalui program naturalisasi sungai dan mengedepankan polusi udara dengan menunjukkan kesetiaan pada visi pembangunan berkelanjutan. Untuk aspek adaptifnya, beliau ini mengambil langkah-langkah kebijakan menyesuaikan dengan data dan kondisi terkini seperti saat pandemi COVID-19 tahun 2019 saat itu. Lalu untuk aspek yang terakhir yaitu kolaboratif, beliau ini banyak melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta hingga akademisi untuk memastikan kebijakan dan programnya itu dapat berjalan efektif. Contohnya misalnya saat COVID-19, beliau ini membangun jejaring kerjasama dengan TNI, Polri,
dan organisasi masyarakat untuk mempercepat distribusi bantuan sosial dan vaksinasi. Mungkin seperti itu, dikembalikan lagi kepada Kang Doni. Baik, terima kasih Tenida telah memaparkan tokoh pilihannya. Saya lanjut untuk Teh Mufi, silakan untuk memaparkan tokoh pilihan Teh Mufi. Baik, terima kasih Kang Doni. Jadi untuk tokoh panutan Jawa Barat, saya memilih Oto Iskandar Dinata karena perjuangannya ini mencerminkan core value ASN berakhlak ya. Mulai dari berorientasi pelayanan, beliau ini memperjuangkan pendidikan untuk rakyatnya. Kemudian dari aspek akuntabel, beliau ini teguh pada prinsip dan untuk aspek kompeten ini, beliau ini memimpin organisasi. Untuk aspek harmonisnya, beliau ini merangkul berbagai kalangan, loyal, mengorbankan kepentingan pribadi demi bangsa, dan untuk aspek adaptif ini menyesuaikan strategi perjuangan. Hingga aspek kolaboratifnya ini membangun persatuan lintas organisasi. Dan menurut saya nilai-nilai ini masih sangat cocok diterapkan ASN sekarang supaya pelayanan publiknya tetap dekat dengan rakyat dan menjaga kebersamaan. Seperti itu, Kang. Ya, terima kasih kepada Teh Mufi telah menyampaikan tokohnya. Dari keempat tokoh yang telah kita paparkan kepada teman-teman semuanya, kita akan menentukan reshaping mana tokoh yang paling tercermin core value berakhlak setelah di reshape bersama-sama berakhlakologi ini. Kita lakukan dengan voting mungkin ya, dan sedikit memberikan alasannya. Untuk saya sendiri, setelah melihat pemaparan dari keempat teman-teman semua, pertama ada Kang Deddy Mulyadi ya, karena dari segi aspek keempat core value tersebut sangat relevan terhadap kinerja beliau. Dan yang kedua, ini adalah opsi kedua, namun pertama tetap jadi yang pertama, yang kedua itu Oto Iskandar Dinata sebagai pahlawan yang telah dipaparkan oleh Teh Mufi. Sudah lanjut oleh Kang Adya, silakan untuk memilih mana yang paling menunjukkan. Boleh, baik Kang, izin memberikan pendapat. Untuk ASN panutan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, mungkin saya ada dua pilihan juga, sama seperti Kang Doni. Untuk pilihan yang pertama, saya memilih Kang Deddy Mulyadi. Kenapa saya memilih Kang Deddy Mulyadi? Karena menurut saya dari seluruh aspek berakhlak, baik dari seluruh aspek berakhlak itu Kang Deddy Mulyadi paling dekat memenuhi aspek-aspek di dalam berakhlak itu, baik itu berorientasi pelayanan dan juga aspek-aspek lainnya adaptif, akuntabel dan yang lainnya. Untuk yang kedua, saya memilih Anies Baswedan. Kenapa saya memilih Anies Baswedan? Karena tantangan yang dihadapi oleh Anies Baswedan saat ini dan juga solusi yang ditawarkan oleh Anies Baswedan itu relevan dengan kondisi saat ini. Yang mana setiap dari program-program yang diajukan dan langkah-langkah yang ingin dicapai itu berorientasi kepada nilai-nilai dari berakhlak itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pilihannya Kang Adya. Dilanjut untuk Teh Nida untuk memilih mana yang paling reshaping berakhlak. Ya, terima kasih Kang Doni, izin menyampaikan pendapat. Saya juga memiliki dua pilihan tokoh. Yang pertama yang pastinya adalah Pak Deddy Mulyadi. Jadi kalau dari pemaparan Kang Doni sebelumnya, saya melihat Pak Deddy Mulyadi ini pemimpin yang menunjukkan bagaimana seseorang pejabat itu bisa dekat dengan rakyat gitu, tanpa menghilangkan wibawanya. Dan semua aspek dari berakhlak itu sendiri, dari 7 aspek tersebut, dia yang paling mendekati. Lalu untuk pilihan keduanya, saya lebih condong kepada Oto Iskandar, di mana beliau ini merupakan tokoh pahlawan yang sangat berjasa ya, selama dahulu gitu di Indonesia. Seperti itu Kang Doni. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Nida telah menyampaikan pilihannya. Dilanjut untuk Teh Mufi untuk menyampaikan pilihan. Baik, izin menyampaikan pendapat. Sorry Kang. Jadi menurut saya memilih Pak Deddy Mulyadi ya sebagai tokoh panutan Jawa Barat karena beliau sudah jelas mencerminkan core value ASN berakhlak.
Kemudian beliau ini memiliki pendekatan pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat ya. Dan pendekatannya ini menurut saya pendekatan yang paling efektif untuk dilakukan di kondisi saat ini dan bisa diterapkan dengan mudah di masa yang akan datang. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih kepada Temu Film dan menyampaikan pendapatnya. Dilihat hasil dari pilihan teman-teman semua, itu terdapat 4 pilihan kepada Kang Deddy Mulyadi, kemudian 2 pilihan kepada Oto Iskandar Dinata, dan 1 pilihan untuk Anies Baswedan. Sehingga jika kita simpulkan bersama, tokoh yang paling core value berakhlak adalah Kang Deddy Mulyadi. Dari hasil pemaparan semua teman-teman, kita bisa mengetahui bersama dari Kang Deddy Mulyadi ini, kita dari segi berorientasi pelayanannya yang kita ketahui bersama, turun langsung ke pasar, ke jalan, membantu warga sehingga tidak kaku, kemudian mendengarkan keluhan rakyat di lokasi, tidak hanya duduk di kantor. Kemudian akuntabelnya mengurangi belanja iklan sampai dengan 50 miliar menjadi 3 miliar, efisiensi anggaran, kemudian memastikan anggaran digunakan tepat dan struktur secara transparan. Dari segi kompetensinya, ahli dalam menggunakan media digital sebagai sarana edukasi dan political branding, menyusun kebijakan berbasis data dan riset sesuai kebutuhan real di masyarakat, kemudian harmonis, yang selalu hadir di tengah masyarakat dengan sikap egaliter dan rendah hati, mengajak tokoh lintas komunitas untuk membangun bersama. Loyalitasnya yang selalu konsisten membela kepentingan rakyat dan kepentingan di atas kepentingan kelompok elit, selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Adaptif yang selalu membuat kebijakan tepat seperti penghapusan tunggakan pajak kendaraan dan menyesuaikan program dengan kondisi sosial ekonomi yang terbaru. Kolaboratif terakhir mengajak berbagai instansi untuk lintas provinsi bahkan seperti dengan Kaltim, kemudian berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian terkait masalah irigasi dan pertanian. Ya, dari hasil yang telah kita pilih tersebut, tentunya kita harus menerapkan serta membandingkan di kondisi masa kini. Setelah kita lihat perbandingannya di kondisi masa kini, Kang Deddy ini paling relevan karena beliau memanfaatkan teknologi seperti channel YouTube, kemudian media sosial lain seperti TikTok, YouTube, dan juga FLW berakhlak ini terus update dan juga mengikutinya. Dan terakhir, bagaimana penerapannya di masa depan, FLW berakhlak ini terus mengikuti perkembangan zaman, termasuk kita sebagai ASN. Harapannya untuk kita semua dan teman-teman bisa terus menerapkan core value berakhlak dengan melihat contoh ke depannya. Tidak hanya Kang Deddy, mungkin di kemudian hari penerapannya bisa berubah ke tokoh yang lain selama itu relevan dengan core value berakhlak yang telah kita tanamkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih setelah saya undang di acara podcast ini. Boleh, silakan. Baik, izin menambahkan sedikit. Kita coba sampaikan juga terkait bagaimana kondisi existing saat ini. Ini berdasarkan survei indeks berakhlak pada tahun 2022 yang disampaikan oleh Mendagri, mohon maaf, Pan-RB. Dari 442 instansi pemerintah yang ada, Indonesia ini memenuhi syarat minimum responden 60,9% pada kategori B, yaitu cukup sehat, di mana 57,9% itu pada aspek berorientasi pelayanan, lalu akuntabelnya pada 74,1%, kompetennya itu pada 56,7%, harmonis berada pada rentang penilaian 63,8%, loyal 65,8%, dan adaptif 38,9%. Yang terakhir kolaboratif 69,4%. Berdasarkan dari hasil penilaian indeks pada 442 instansi ini, Indonesia memiliki nilai tertinggi pada aspek akuntabel atau bertanggung jawab, sedangkan terdapat nilai terendah yaitu sikap perilaku adaptif, yang mana pada Kang Deddy Mulyadi ini bisa dilihat juga bagaimana core values adaptif yang dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Doni, mampu memanfaatkan media sosial sebagai strategi politik,
lalu bisa juga berinovasi terhadap perkembangan digital untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi ya saya harap juga untuk menambahkan juga ya aspirasi dari Kang Doni bahwa betul memang core values dari Kang Deddy Mulyadi ini mungkin bisa kita jadikan arahan atau pedoman juga untuk menjadi ASN yang berakhlak, namun tidak menutup kemungkinan juga apabila ada tokoh-tokoh baru dan memiliki nilai berakhlak yang lebih mendekati sempurna mungkin ya, itu bisa dijadikan jadi pedoman baru juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maka dilanjut lagi Kang Doni. Baik, terima kasih untuk Kang Arya tambahan datanya luar biasa. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya, jika tidak ada cukup. Mungkin terima kasih podcast ini buat teman-teman yang telah saya undang. Mohon maaf telah merepotkan teman-teman, mengganggu waktunya, mengundang ke acara ini. Terima kasih buat semuanya. Saya tutup podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Hatur nuhun. wabarakatuh. Terima kasih.